سيدنا محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يزيرك
Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Ini juga dia ngambil musik. Alhamdulillah Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barika alladzi bika ya mushaffa khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madalika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama saya hormati Bapak Zainal Arifin SE selaku Lurah Bintara Jaya. Kita doakan Bu, Pak, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya yang halal dan barakah, dan Allah mantapkan iman takwanya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati pula yaitu Bapak Mursyidi Saputra selaku Ketua RW 08. Mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati pula Bapak Khairuddin selaku Ketua RT 01, Bapak Supriyanto selaku Ketua RT 02, Bapak Zaini selaku Ketua RT 03, dan Bapak Subur Subandi selaku Ketua RT 04, Bapak Dali selaku Ketua RT 05, Bapak Parmanyani selaku Ketua RT 6, Ustadz Rusli yang sama-sama saya hormati pula Ustadz Royadi, yang sama-sama saya hormati pula yaitu Saudara Jaka selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Bintara Jaya. Yang sama-sama saya hormati juga Bapak Ziaul Haq selaku Ketua Karang Taruna Bekasi Barat. Dan yang sama-sama saya hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu tokoh masyarakat RW 08 yang mohon maaf Al-Bagir tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang mana pada kesempatan malam kali ini kita bergembira akan kita mengadakan tasyakuran, yaitu memperingati HUT RI yang ke-75. Kita doain Pak, Bu, kita doain negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tercurahkan kepada baginda junjungan alam Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, saya selaku pembawa acara yang mohon maaf, pertama-tama minta maaf Bu, Pak, maafin ya kalau ada kata-kata yang kurang salah dan berdirinya saya mungkin sul adab. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya selaku acara ingin membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan tasyakuran HUT RI yang ke-75. Yang kedua yaitu pembacaan zikir dan tahlil. Yang ketiga pembacaan. Yang ketiga yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan juga dengan menyanyikan sambutan baru sampai sini. Apa namanya, menyanyikan mengheningkan cipta, dan dilanjutkan lagi juga dengan menyanyikan lagu 17 Agustus. Yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama nanti insya Allah akan disampaikan kepada selamat datang kepada guru kita Ustaz yang insya Allah akan memberikan tausiah kita pada hari ini, yaitu Al-Ustaz Ahmad Kurniawan SPD. Lanjut ya. Kita yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan
Dan yang terakhir dan yang selanjutnya yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustaz Ahmad Kurniawan SPD, dan dilanjutkan dengan potong tumpang secara simbolis, dan yang terakhir ditutup. Mari kita dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara kita pada malam kali ini dengan pembacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita pada hari ini, niat kita pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk mempersingkat waktu, mari kita baca zikir tahlil yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Rusli. Kepadanya falyatafaddal mashkura. Al-Fadhil Hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa li baiti ajma'in. Tsumma ila hadrati khairil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin was sahabati wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil ulama'il 'amilin wal matrasyidin wal salafidin wal malaikatil muqarrabin sadatina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Tsumma ila abaina umatina jaddatina wa alimina usadina liman ahsana ilaina. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بريا الله يعلم بأسمائهم خصوصا من محرومات أهل القرية وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينور قبورهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنان وسكن الجنة. إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع طرق حضرة السلطان الأولياء غوث الأعظم قطب الأقطاب وسلبات والبلاد وسلبات وسلام بكم مبارك الله وعلى سلام الجوارفين وسلم وفروئهم وأهل سلسلة وعلى عنهم شيء الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian, mari pada kesempatan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para pejuang Indonesia, pejuang kemerdekaan dan pejuang nasional yang telah memberikan dan menyumbang kemerdekaan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan, tentunya dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh beliau atau almarhumah semuanya, dan kita dapat menikmatinya pada saat ini, agar kiranya perjuangan beliau para pahlawan bangsa, para pahlawan kemerdekaan diterima iman Islamnya dan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda, tentunya dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya para pejuang nasional pada pejuang kemerdekaan dijadikan rodoh min radil jinan, dan kepada para keluarganya yang masih hidup, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan di dalam kehidupannya dan selalu Allah mudahkan segala urusannya,
dan juga mudah-mudahan para ahli dan keturunannya termasuk kita semua ya dapat menjalankan kehidupan ini dengan sebaiknya dan meneruskan perjuangan beliau-beliau sekalian. Al-Fatihah lazimiyah wa lakulil salihah binatil maghfirah wa rahmah biatil qabul anna Allah yadaqasu bi rahmal maghfirah wa yunawir kuburahum wa ijal qabrahum rawdah min radilan wa suhul jannah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah yang kedua kita doakan para pemimpin kita dari mulai tingkat RW dan anggota lurah dan semuanya yang tentunya mereka semuanya bekerja tanpa lelah untuk melayani kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan keridhaan kepadanya, dan juga para pemimpin kita selalu akan mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hazimiyah wa lakum shalihah binatul qabul dan hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita dengan ambil sikap yang tegak, kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan lagu kita iringi. Silakan. Ada iringannya. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus bersama dengan semangat bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang merdeka, yang siap untuk maju demi kemajuan bangsa kita.
17 Agustus 1, 2, 3, 4 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, hadirin mohon duduk kembali. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Lurah Jenderal Umum, Ketua RW Bapak Musidi Besikasta. Yang saya hormati Ketua RT 1 sampai RT 6. Yang saya hormati pula Ustadz Ahmad Kurniawan, alhamdulillah sehat. Yang saya hormati ibu-ibu PKK dan teman-teman Karang Taruna. Saya di sini memohon maaf bila ada kekurangan yang apabila masih ada banyak kekurangan dari kami. Di sini saya akan melaporkan pembiayaan sementara tasyakuran dan muharram. Pemasukan dari setiap RT kita pukul rata itu 400.000 dengan total 2.400.000. Pengeluaran hadiah guru 700.000, banner 200.000, proposal dan fotokopi undangan 100.000, pembelian obor untuk satu muharram untuk 60 piece 300.000. Konsumsi 300.000, untuk dekor dan tenda 350.000. Sekiranya total dana sisa 10.000. Insyaallah nanti kita akan berikan 10.000 itu untuk apa? Sekali lagi saya terima kasih untuk para ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan sampai RT 6. Kalau selama ini kami Karang Taruna selalu merepotkan, dan sekali lagi saya juga minta maaf kalau tahun ini kita hanya menyelenggarakan tasyakuran dan satu muharram dikarenakan sedang pandemi COVID-19. Semoga tahun depan kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita jalankan seperti biasanya. Mungkin itu aja dengan sambutan dari saya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ibnu selaku Ketua Karang Taruna yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya ini Ketua RW 08 Bapak Musyidi Saputra. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Lurah Bintar Jaya Bapak Zainal Arifin SE. Yang saya hormati Ketua RT 01 Bapak Khairudin beserta staf. Yang saya hormati Ketua RT 02 Bapak Supriyanto beserta staf. Yang saya hormati Ketua RT 03 Bapak Jaidi Cepi beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 04 Bapak Subur Subandi beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Dalin Firmansa beserta staf. Yang saya hormati Ketua RT 06 sekaligus merangkap sekretaris Bapak Parman Yani beserta staf. Yang saya hormati kader Posyandu, kader Pospindu, ibu-ibu PKK di lingkungan RW 08. Yang saya hormati adik-adik Karang Taruna di lingkungan RW 08. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari Sarkup di lingkungan RW 08 serta adik-adik dari Hadro Atakwa RT 3. Yang saya hormati dai kita Bapak Ustadz Ahmad Kurniawan SPD Mata Anullobitul Hayat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara yang digagas oleh Karang Taruna. Mohon maaf Pak Lurah, ini ajar sangat mendadak. Mungkin baru 2 minggu dibentuk karena hasil musyawarah. Saya juga takut Pak Lurah, karena memang lagi pandemi seperti ini. Tadi sore saya ditelepon sama Bang Mul, Pak Lurah mau datang. Saya apa diomelin saya nih, dan Pak Lurah mau datang. Tadi pagi saya bikin juga nih, takutnya saya diomelin acara gini. Tapi saya bisa beralibi, orang hajatan aja boleh, masa kita tas setoran nggak boleh, begitu Pak Lurah ya. Itu makanya kami mohon maaf sebelumnya tanpa konfirmasi. Oh lupa, rekan kami lupa, mohon maaf. Karang Taruna, Lurah Bintara Jaya, Bang Jaka Purnama ya. Saya lupa nama lengkapnya nih. Mata Anullobitul Hayat ya. Jaka Kelana, ngilang mulu. Karang Taruna Kecamatan nggak ada. Bapak Jalwak, kebetulan dia baru nikah, mungkin belum boleh keluar, belum ada 3 hari ya. Ya, yang pertama kami sangat mengharapkan bantuannya, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pengurus RT Ibu Posyandu Karang Taruna yang telah membuat acara sedemikian rupa. Kami pengurus RW tidak banyak berucap, tapi semua mudah-mudahan Allah memberkahi keriduannya bagi semua yang telah memberikan donatur, baik secara rupiah, secara konsumsi dan lain-lain. Semuanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, kegiatan kami ini Pak Lurah, memang rencana tadi yang dilaporkan Ketua Panitia adalah total pendapatan 2.400.000 itu digabungkan dengan acara Muharram. Ini satu Muharram Pak Lurah. Insya Allah kami mohon izin baru sekarang, kami juga sebetulnya koordinasi dengan Pak Bimaspol. Silakan tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya mohon lagi Pak Lurah, mohon izin karena kegiatan kami nanti setelah acara tasyakuran, seminggu kemudian akan ada acara pawai obor. Dua hari ya, itu akan dilakukan pawai obor. Kami mohon izin, tetap protokol kesehatan akan kami jalankan sesuai prosedur. Nanti juga digagas oleh para Karang Taruna, yang panitianya kami serahkan semua para Karang Taruna. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang belum pantas atau yang tidak pantas kami ucapkan. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada Bapak Musyidi Saputra selaku Ketua RW 08 yang telah memberikan sambutan kepada kita. Ini acara inti, kita dengarkan mauizah hasanah
ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Kurniawan SPD. Padanya fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata al khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahimmatil muhammad fid din zalika sabilu rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa awliyaihi salihin wal ulama'il amilin rasikhin minal ilmi wal yaqin. Sallallahu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin habibil makin wa ala alihi wa sahbihi bil mayanin. Amma ba'du, faqad qala jalla jalaluhu wa a'zuma sya'nu wa qala al-qa'il fi kitabihil jalil wa huwa asdaqul qa'ilina bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita di tempat yang mulia ini, di malam yang penuh keberkahan ini, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang ke-75. Dan sholawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, dialah uswatun hasanah kita, yang dimana yang selalu disegani oleh lawan dan dicintai oleh kawan. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang terutama, saya mengucapkan salam yaitu kepada Bapak Zainal Arifin selaku Lurah Bintara Jaya, dan tidak lupa Bapak Mursyidi Saputo Ketua RW 8, pada Bapak Khairuddin Ketua RT 01, Bapak Supriyanto Ketua RT 02, Bapak Zaini Ketua RT 03, dan saya hormati pula Bapak Subur Subandi Ketua RT 04, dan saya hormati Bapak Dalih Ketua RT 5, dan Bapak Parmanyoni Ketua RT 6. Dan tidak pula saya ucapkan salam dan hormat saya, takzim saya kepada tokoh agama yaitu Ustadz Rusli, lalu Ustadz Rasyadi, dan tidak pula saya mengucapkan rasa hormat kepada Bapak Jaka Ketua Karang Taruna Kelurahan Bintang Jaya, dan Bapak Zainul Ishak Ketua Karang Taruna Bekasi Barat, serta para Karang Taruna RT 08, lalu Bapak Haji Nur Saman, lalu Bapak Toto selaku koordinator keamanan. Alhamdulillah. Insyaallah, walaupun saya ucapkan ini satu persatu, tapi ini lebih dari ucapan salam saya kepada antum semua. Dan juga saya salam hormat kepada para hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, karena kalau saya sebutkan satu persatu sampai jam 1 malam. Betul? Iya. Hadirin Jum'ah, hadirin di malam apa ini? Saya lupa nih, malam Senin. Di malam Senin yang penuh keberkahan ini, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia
Yang ke-75, tidak lupa pula kita mengenang daripada jasa-jasa pahlawan kita, baik dari kalangan pahlawan nasional maupun pahlawan para ulama. Tidak pula juga kita lupakan jasa-jasa para leluhur kita yang tidak kita ketahui, tapi mereka berjuang bersama kita di yaumil qiyamah. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Sahih Ratib Al-Haddad rahimallahu taala di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah menjelaskan ittaqullah ayyani wa'tasimu bihablillahi jami'a, sesuai ayat yang sebelumnya, yaitu berpegang teguh kepada tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna ini adalah kita harus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran yang telah diberikan oleh Allah melalui lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kembali kepada sejarah-sejarah lampau, tidak ada satupun sejarah yang mencatat bahwasanya kedatangan umat Islam, kedatangan Islam di negara manapun akan menghancurkan negara tersebut. Tidak ada satupun catatan sejarah baik di luar negara maupun di Indonesia pribadi apabila Islam masuk ke suatu negara menghancurkan tatanan negara tersebut. Yang ada sebaliknya, apabila Islam datang ke Indonesia, ke negara yang lain, maka negara itu menjadi maju pesat peradabannya, begitu juga ilmu pengetahuannya. Tidak kita pungkiri Konstantinopel yang saat itu, yang di daerah Cordoba, kita lihat berapa banyak cendekiawan ulama melahirkan daripada penelitian yang sangat luar biasa. Dan tidak pula juga di Indonesia. Kita lihat sejak Wali Songo datang ke Indonesia sampai saat ini, mereka hanya memberikan daripada pengetahuan, daripada pemikiran untuk maju, agar kita selalu senantiasa maju dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh lupa bahwasanya terjadinya 17 Agustus tahun 1945 ini disebabkan oleh ikhtiar, ijtihad daripada para ulama terdahulu. Kita tidak boleh lupa oleh ketua pendiri daripada NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan kita tidak boleh lupa ketua pendiri daripada Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, dan tidak boleh kita lupa daripada anak beliau Abdullah Wahid, dan tidak pula lupa kita kepada para ulama Kiai Agus Salim dan lain sebagainya. Mereka ikut serta dalam memproklamasikan 17 Agustus 1945. Sampai sini paham? Pertanyaannya adalah, siapa yang menciptakan atau mengarang lagu Indonesia Raya? WR? Siapa dia? WR Supratman. Siapa dia? Kenal WR Supratman? Kenal di mana? Kenal di mana? Nah, sejarah menyatat bahwasanya W.R. Supratman adalah seorang yang mengarang daripada lagu Indonesia Raya yang tadi nyanyikan. Dan kita harus ketahui, W.R. Supratman adalah golongan para ulama, salah satu keturunan dari keturunan mulia, yaitu para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita tahu siapa Undang-Undang Dasar, tahu Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada Pancasila. Ya, sebutin Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang maha, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus, alhamdulillah masih ingat pelajaran sekolah. Kita fokus kepada yang pertama, ketuhanan yang maha. Kalau bicara pertama, silah pertama ketuhanan yang maha esa, berarti berlandaskan kepada surah apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu
Katakanlah Allah itu di sini berarti bahwa Indonesia itu adalah negara beragama. Dan siapa yang menciptakan itu Pancasila? Yaitu para ulama-ulama kita yang dibantu oleh bapak proklamasi kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, di UUD 1945 kita bisa menikmati sampai saat ini kemerdekaan Indonesia. Dan tidak boleh lupa tentang sejarah. Boleh kita mengadakan daripada acara 17 Agustus, boleh kita mengadakan perlombaan, tapi tidak boleh lupa daripada sejarah kita. Tidak boleh, karena sejarah adalah salah satu senjata utama untuk daripada memajukan bangsa negara. Seorang yang beradab, seorang dikatakan manusia beradab apabila dia mengenal sejarahnya. Begitu juga bangsa. Seorang bangsa negara yang beradab adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Kalau kita bicara lagi ke flashback kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah kaum yang berada di kota Makkah hijrah ke kota Madinah. Begitu juga kaum Ansar, mereka adalah kaum yang dimana membantu daripada kaum Muhajir. Bagaimana cara membantu mereka? Lihat bagaimana Rasulullah mempersatukan daripada kaum Muhajir dan kaum Ansar. Contohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau ditawarkan oleh kaum Ansar, "Hai kaum Abdurrahman bin Auf, apabila engkau kekurangan modal, saya kasih semua modal ini. Setengah dari harta saya kasih. Enggak, istri saya ada nih, tinggal pilih, nanti besok saya ceraikan." Oh, Abdurrahman bin Auf ditawarin. Kalau ente ditawarin begitu gimana? Mau nggak nih istrinya Pak? 3, 1, 2, 3, yang muda, yang tua, yang tengah, setengah tua. Mau nggak Pak? Tapi coba lihat Abdurrahman bin Auf, beliau hanya mengambil modal, lalu beliau berdagang, berniaga, sehingga banyak daripada saudagar-saudagar kaya yang dari kalangan umat Islam. Begitulah Rasulullah SAW mempersatukan kaum Muhajir dan kaum Ansar. Ini juga dilakukan oleh daripada pahlawan kita, yaitu organisasi Serikat Islam Dagang, yang dimana dipelopori oleh Haji Umar Said Syukran Aminoto selaku ketua umum daripada Serikat Dagang Islam di Indonesia. Nah, beliau adalah seorang yang pelopor. Karena kenapa? Islam perlu yang namanya modal. Islam perlu yang namanya kekuatan, yaitu uang. Maka dipersatukanlah perdagangan Islam Indonesia. Lalu dipersatukan kembali pendidikan yang dipelopori oleh Kiai Ahmad Dahlan, yang saat itu diberi oleh Abdullah Maskapai di Jamiatul Khair, diberikan dana 1000 golden untuk membangun sekolah di Yogyakarta, sehingga Yogyakarta menjadi kota pendidikan. Subhanallah, hanya kurun waktu sekian tahun karena mempersatukan daripada itu semua, maka terciptalah proklamasi 1945. Alhamdulillah. Dan tidak pula lupa oleh ulama-ulama kita. Salah satunya adalah Habib Ali Kuitang, yang dimana beliau selaku daripada guru daripada Insinyur Soekarno, yang terus memperjuangkan Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan 1945. Kalau tidak ada beliau, mungkin kita tidak akan merasakan kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sedikit saya berbicara sejarah tadi. Maka inti dari sejarah itu adalah bagaimana kita meneruskan daripada perjuangan pahlawan kita. Lalu bagaimana caranya? Maka yang pertama adalah bagi kita kaula muda, yaitu didasarkan dengan niat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama a'malu bin", sesungguhnya perkara diawali dengan niat. Apa niat kita dalam menjalankan daripada HUT RI 7 ke-75? Apakah cuma sekedar seremoni acara belaka, atau cuma hanya sekedar daripada mengikuti aturan-aturan yang
terdahulu atau sekedar adat istiadat? Tergantung daripada niat kita. Maka daripada itu, niat kita yang pertama adalah untuk memajukan daripada HUT RI yang ke-75 ini, yaitu memajukan kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah memajukan pendidikan. Janganlah kita selaku bangsa Indonesia terpuruk dari pendidikan. Antum semua, baik yang pemuda maupun yang pemudi, haruslah kalian belajar, haruslah kalian menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kalangan muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yang artinya adalah Islam mengajarkan untuk maju, pemikiran harus maju, tuntutlah ilmu, jangan nonton online doang, jangan main Mobile Legend doang, tunjuk doang. Iya, alhamdulillah. Maka daripada itu, kita selaku pemuda, saya nggak masih pemuda Pak, saya masih pemuda. Umur saya alhamdulillah wa syukurillah umurnya masih 25 tahun. Dan alhamdulillah saya sendiri pribadi di tempat saya mendirikan yang namanya Yayasan Safinatun Indonesia yang bertempat di Palmerah dengan landasan yaitu mencerdaskan bangsa. Dan banyak alhamdulillah kader-kader kita yang sudah tersebar di beberapa daerah Jakarta, termasuk murid saya Muhammad Zikri. Alhamdulillah beliau juga belajar di tempat saya. Maka daripada itu tidak ada batasan baik tua maupun muda untuk tetap belajar dan terus berinisiatif dalam memajukan bangsa. Paham? Yang ketiga, yaitu kita harus daripada saling sadar dan menyadari bahwasanya tidaklah kita dapat membangun suatu negara ini dengan sendirinya, dengan diri sendiri tidak akan, melainkan harus bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Yang warga saling membantu Pak RT kalau lagi ada kesulitan, yang Pak RT saling membantu RW kalau RW butuh Pak RT, betul nggak? Pak Lurah juga saling berkontribusi di dalam membangun kelurahannya sendiri. Dan begitulah, maka apabila ini dilakukan, maka terbentuklah suatu negara yang kuat, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu Undang-Undang Dasar 1945, pelajarin pembukaan itu. Harus belajar antum, bukan hanya sekedar belajar matematika, belajar IPA, tapi harus belajar daripada hal-hal dasar seperti itu. Pancasila harus tahu, Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 harus tahu, lagu Indonesia Raya harus tahu. Bagaimana antum mengatakan saya bangsa Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia, kalau antum nggak tahu lagu Indonesia Raya? Astagfirullahaladzim. Maka daripada itu kita harus mencontoh daripada pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita coba contoh yang lebih umum, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kita lihat, kita flashback kembali ke sejarah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman dulu mana ada yang namanya itu CCTV. Zaman dulu nggak ada yang namanya WA. Zaman dulu nggak ada yang namanya video call, betul nggak? Sehingga informasi terus dicari begitulah Sayyidina Umar bin Khattab. Apabila dia mau tahu keadaan masyarakatnya, dia jalan tiap malam. Dia pakai baju yang lusuh, pakai pakaian ala masyarakat. Dia menyamar, dia lihat sana kanan kiri, dia lihat ada seorang wanita sudah janda, punya 2 orang anak, anaknya kelaparan, nangis. Nah, saat ini ibu merebus bukan sembarang rebus, yang direbus batu. Pertanyaannya, batu kalau direbus makin lunak tapi makin keras? Nggak ada sejarahnya batu direbus jadi lunak, betul nggak? Tapi kenapa dilakukan itu? Untuk menenangkan seorang anak. Umi kami lapar, arju umi. Ya, aduh kami lapar ya umi, kami lapar, nggak kuat, mati aja dah, mendingan dah. Gitu bahasanya. Sabar, kata sabar, sambil merendam.
udah surut tuh air, dibuang, diganti air baru, dimasak lagi. Belum, bentar lagi matang, bentar lagi. Nah tidur aja dulu, tidur. Nanti kalau udah matang dibangunin. Sambil begitu, sambil merebus batu, ngoseng-ngoseng pasir, dibilang, ya Umar enak saja engkau, ya Umar enak saja engkau enak-enak tidur, kami sini kelaparan, kami tidak tahan daripada kelaparan. Ya Umar teganya engkau, mana kata engkau adalah Khulafaur Rasyidin, adalah perwalian daripada Rasulullah, mana engkau, dibilang gitu. Sayyidina Umar melihat seperti itu menangis, pergi ke Baitul Mal, bawa gandum, bawa daging, bawa peralatan buat makanan. Akhirnya ajudannya melihat, wahai Umar, jangan aku saja yang bawa. Tidak, apa kau mau dosaku engkau yang tanggung? Langsung, tidak ya Umar, jalan. Ketika Sayyidina Umar datang ke rumah ibu, tidak mengatakan, Assalamualaikum Sayyidina Umar, ini makanan buatmu, tadi kamu ngomong sama saya, ngomongin saya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, anaknya lapar. Alhamdulillah saya bawa makanan, dimasakin, disiapin roti, sampai ibu ini mengatakan, kalau saja pemimpin Khulafaur Rasyidin seperti ini, maka tidak ada yang kelaparan. Agak saya nomor ngarepin daripada penghormatan dari rakyatnya. Tidak, kenapa? Didasari oleh niat, yaitu kepada Allah, sesuai yang tadi, innama a'malu bin niat. Jadi pada intinya, apabila kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, dan apabila kita mau terus berlanggeng daripada HUT RI yang ke-75 ini, jujur ini baru 75, belum 100, belum 1 abad. Tapi mohon maaf, kita banyak daripada tidak pengetahuan kita tentang sejarah. Ini baru 75 tahun, belum 100 tahun, Pak. Tapi mohon maaf, generasi muda kita jarang mengenal daripada pahlawan-pahlawan kita. Ya, boleh kita cek Pancasila, kita tanya, apal tidak? Begitu. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita selaku bangsa Indonesia, selaku umat Islam yang bertempat tinggal di Indonesia, mari sama-sama kita jalankan, kita kembangkan, kita gemeriahkan daripada HUT RI yang ke-75. Dan semoga ini akan terus berlanjut sampai seterusnya, sampai anak cucu kita. Ya, sampai anak cucu kita. Boleh? Siap? Maju. Habis nih suara nih. Masya Allah, ente. Ini mau nanya sama ente nih. Saya mau nanya sama ente nih, yang wajib, yang apa itu sarung coklat. Yang sarung coklat. Tadi Pancasila ada berapa ya? Sebutin. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Pak, anak muda di Karang Taruna RT 8 RW 8 alhamdulillah masih mengenal Pancasila Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan bapak-bapak nih kayaknya insya Allah masih hafal Pak Pancasila Pak ya Pak. Masih ingat Pak ya? Jangan sampai lupa Pak ya. Nah, Pancasila yang sudah diperjuangkan oleh ulama kita jangan sampai kita lupakan, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Oleh karena itu, janganlah kita lupa daripada sejarah, dan tidak pula jangan pernah lupa bahwasanya di balik negara, kemajuan negara ada wanita yang soleh, yang soleha. Tundung Bu, tenang Bu, saya dukung Ibu, tenang. Jadi di dalam negara
Wanita berperan penting di dalam kemajuan negara Indonesia. Kita lihat salah satu aja dah pahlawan nasional kita, Cut Nyadin. Ibu kita kan ini. Bagaimana peranan wanita di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sungguh luar biasa. Kalau tidak ada wanita nggak ada yang ngelahirin anak, betul? Kalau tidak ada wanita nggak ada yang ngerawat anak, betul? Kalau tidak ada wanita nggak ada yang ngurusin anak, betul? Kalau tidak ada wanita bapak kebingungan, betul? Coba bayangin kalau nggak ada wanita, Pak. Kalau nggak ada istri bapak kerja gimana, Pak? Pusing nggak, Pak? Pusing. Lalu bagaimana pahlawan-pahlawan kita, bagaimana mau berjuang kalau istrinya masih minta dilayanin. Tapi karena para pejuang kita, istrinya itu adalah lillah, ayo Pak, maju. Apa gempur itu? Musuh, gempur itu Belanda. Merdeka, merdeka. Maka jadilah kemerdekaan Indonesia. Maka ibu, bu. Kalau suami, mohon maaf, lagi berjuang cari nafkah, harus didukung, hatta walaupun pulang malam. Bukankah orang yang bekerja di jalan Allah itu termasuk jihad? Betul nggak? Maka jangan ngeluh. Bagi bapak, hargai istri. Bagaimanapun juga istri adalah pendamping suami. Di balik kesuksesan suami ada makin banyak istri makin Enggak. Saya nggak berani, Bu, maaf ya. Saya nggak berani. Ya, intinya perjuangan kita tidak akan pernah putus daripada sejarah. Apabila kita mau berjuang, maka kenali sejarah. Sejarah yang menghantarkan kita, sejarah yang dapat memajukan kita. Bukan berarti kita harus melihat ke belakang, tidak, tetapi perlu kita mengambil iktibar, mengambil contoh daripada perjuangan pahlawan kita. Alhamdulillah, berkat pahlawan kita bisa tuh ngerasain daripada pendidik. Berkat pahlawan kita bisa merasakan pekerjaan. Maka daripada itu, wahai anak muda, terus berjuang, terus belajar. Jadilah engkau orang-orang yang sukses. Bukan sukses di mobile karena saya banyak, Pak, menerima keluhan dari orang tua. Anak bukannya belajar, Pak, tapi main mobile legend. Jangan di sini ada nggak mau main mobile legend? Hah? Jangan. Ya, kita berharap daripada acara ini, yaitu acara tasyakuran menyambut HUT RI yang ke-75 yang diselenggarakan oleh Karang Taruna RT 2 selaku tuan rumah, RW 08 penyelenggaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat daripada jalinan persaudaraan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah hilangkan daripada wabah ini, penyakit COVID-19 atau disebut juga corona. Semoga Allah angkat daripada penyakit ini, virus-virus ini, agar kita bisa dapat merasakan kehidupan normal. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Kurniawan SPD. Beliau masih muda, umurnya baru 25 tahun. Beliau salah satu anggota lembaga dakwah Front Pembela Islam, dan beliau juga salah satu pendiri pondok pesantren Yayasan Safinatullah Indonesia yang berada di Selipi. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada abang kita, Abang Ziaul Haq dari Karang Taruna Kecamatan Bekasi Barat. Alhamdulillah, beliau pengantin baru, Bu. Kita doain abang kita yang ganteng panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, yakni sambutan terakhir sepatah dua patah dari Bapak Lurah Bintara Jaya, sekaligus simbolis pemotongan tumpeng di RW 08 kepada Bapak Zainal Arifin, Sarjana Ekonomi
Saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Merdeka. 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 Sekali merdeka tetap. Merdeka. Allah. Apa kayak doanya? Jaga. Mahalan, saya kalau jaga tuh. Double malura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ita'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, penceramah kita Al-Ustadz Ahmad Kurniawan SPDI. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya untuk membimbing kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Haji M. Rusli, yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Royadi, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 08 Kelurahan Bintara Jaya beserta pengurus, yang sama-sama kita hormati para Ketua RT selingkungan RW 08 Kelurahan Bintara Jaya, yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia dan sekaligus Ketua Karang Taruna RW 08 yaitu Bapak Iqbal beserta pengurus, yang sama Bapak Ibnu ya, Bapak Ibnu maaf, yang sama-sama kita hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan Bekasi Barat yaitu Bapak Giyaul Haq SH MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Karang Taruna Kelurahan Bintara Jaya Ustadz Zaka Purnama, yang sama-sama kita hormati kader PKK, kader Posyandu, kader Posyandu, dan tim hadroh dari Mushola At-Taqwa. Para hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam yang cerah ini kita dapat hadir dalam rangka tasyakuran HUT RI yang ke-75 di RW 08 Kelurahan Bintara Jaya. Salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabat sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebetulnya udah doa ini pembicara, udah ceramah agama ya kan. Barangkali saya sedikit mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus RW 08 dari RT 1 sampai dengan RT 6 bahwa di wilayah RW 8 tidak ada COVID, Pak. Maka dari itu dia bikin apa saya izinin, karena udah ada surat edaran dari Pak Wali. Tadi kata Ketua Karang Taruna lomba mah nggak diadakan, insya Allah tahun depan ya Ketua. Barangkali saya juga udah ngedarkan surat, udah melarang. Tapi kalau maulid masih nggak melarang. Seperti ini nggak melarang, karena udah pada taat, udah pada pakai masker dan cuci tangan dan lain-lain. Karena di sini zona hijau. Makanya tadi Bang Muldi Empang udah bikin aja. Saya bilang itu ntar saya hadir. Saya bilang gitu. Benar, Pak. Saya mohon terima kasih banyak atas kerjasamanya dari tokoh masyarakatnya, ustadznya, ibu-ibunya, begitu kompak mengadakan tasyakuran malam HUT RI yang ke-75. Barangkali untuk selanjutnya saya tidak panjang kalam karena tumpeng udah nungguin, karena ustadz udah ceramah, rumahnya jauh di Selipi. Barangkali sambutan saya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab. Sekaligus simbolis Pak, antar mulban ya. untuk Bapak RW, Bapak Ziul Haq, Abang Jaka, Abang Ibnu, Pak Lurah,
sekaligus potong tumpeng secara simbolis. Pak RW, Pak Lurah, maaf Pak. Tumpeng lurah bukan motong sapi. Nggih. Tahu. Nggih. Tanggir. Sini ke sana. Stop di sini di sana. Ayo Mbak Dewi, Polina, potong. Kalau kita potong berantakan potong ini. Hancur kalau kita potong. Simbolis yang pertama yaitu pemotongan tumpeng dari Bapak RW 08 diserahkan kepada Bapak Lurah Bintara Jaya. Ngadep sono biar kelihatan. Gimana untuk pasang ini ya? Iya, oke. Potong Bisa potong sih dia. pengantin loh. Kita habis anu ini malah. Mana ya? Habis anu jadi tenaga hilang. Hilang tenaga kita pokoknya habis. Saya bantu potong di dalam. Mana? Sama itunya nggak ada ya? RW bilin lalu. Kira gitu. Tuh dua lagi. Potong. Ya ada potong. Ayo Pak, 1, 2. 1, 2. Ada. Satu, dua, lagi. 1, 2. Kan biasanya goreng-goreng doang. Alhamdulillah.